dan hidup ini bertumbuh ke arah Kristus dan jadi berkat bagi dunia sekitar kita. Haleluya.
syukur Tuhan Yesus lahir sebagai Raja di dalam hidup kami. Bahkan hingga saat ini pun Engkau datang untuk menebus kehidupan kami yang mungkin kami sering jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun oleh karena kesalahan dan kebodohan kami. Tapi kami percaya kuasa bangkit-Mu Tuhan. Engkau hadir juga di tengah-tengah kami, melawat kami untuk memulihkan kami, menjadikan kami ciptaan yang baru di Natal ini. Terima kasih Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, sore hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami masih boleh menerima lawatan kuasa firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang Engkau percayakan sore hari ini, menaburkan benih-benih firman Tuhan bagian dari isi hati-Mu. Terangilah hati kami. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di dalam hati dan pikiran kami, bahkan menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan untuk duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehat semua? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang lama-lama mungkin tidak lupa dengan saya ya. Ketika tahun 2012 saya melayani Natal di tempat ini, baru kena stroke. Ya, ceritanya waktu itu saya ingat betul, Ibu Betty sempat kaget lihat saya, aduh adik saya mau tugas kok kondisinya seperti ini. Tapi itu tahun 2012, 10 tahun yang lalu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang sih maaf, agak sombong, agak sedikit lebih ganteng gitu kira-kira. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ya, perkenalkan tadi sudah dikatakan, saya Pendeta Yunia, saya dari Tuban. Jadi di Tuban dulu Bapak Ibu Gembala Jamintar pernah praktek di sana. Bahkan yang Ike itu dulu lahir di sana. Saya masih ingat dulu Ike waktu masih kecil, saya kira-kira SMA kelas 2 atau kelas 3 begitu. Kalau selesai mandi itu saya ambil, saya ajak keliling naik mobil. Ya, itu Ike. Puji Tuhan sekarang sudah punya anak. Saya itu senang saudara kalau di Wonogiri. Ike, Desi, Seri kalau panggil saya itu Mas Yul. Jadi saya itu tidak pernah tua kalau di sini. Ya, orang lain panggil Om, tapi Ike, Desi dan Sherly kalau panggil itu Mas Yul. Jadi saya langsung jadi muda. Puji Tuhan. Baik, untuk tema yang ada di belakang adalah Allah adalah kasih. Dengan subtema Natal, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita akan baca sama-sama di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 lebih dahulu. Kita baca ayat ini sama-sama. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ya, sudah ketemu semua. Kita akan baca sama-sama Yohanes 1 ayat 14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah kasih. Ada satu kata di dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Wonogiri ya, bahasa Ibrani, yaitu kata keh. Jadi kata itu artinya ketika manusia itu jatuh di dalam dosa dan Allah tahu manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa dan segala akibat dosa yang ditanggung manusia. Ketika Allah melihat, Allah tidak hanya melihat begini, oh kasihan ya manusia jatuh dalam dosa itu hidupnya sengsara, enggak. Tapi Allah kemudian turun, ya. Allah turun
dan itu dinyatakan melalui kelahiran Yesus. Jadi Allah tidak hanya melihat, tetapi Allah turun. Dengan kata lain, kasih-Nya itu dinyatakan untuk kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi saya katakan temanya adalah Natal, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Kalau kita mau ngomong di surga, itu kondisinya seperti apa? Keadaannya seperti apa? Beberapa ayat firman Tuhan mencatat bahwa di surga itu tidak ada air mata. Ya, di surga itu tidak ada susah. Yang ada di surga itu adalah puji-pujian, bersukacita, gembira. Itu di surga. Itu berbeda dengan yang ada di bumi. Di bumi di mana kita berada, yang namanya manusia itu nggak ada yang pernah luput dari masalah. Semua pernah dan selalu menghadapi yang namanya masalah. Kalau nggak mau masalah itu, kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu nggak ada masalah sudah. Kalau sudah tutup mata kemudian digoyang, Pak bangun, gak usah bangunin aku sudah capek, gak ada masalah sekarang. Ya, kalau sudah mati itu baru gak ada masalah. Tapi selama hidup Bapak Ibu Saudara tidak pernah berhenti dari yang namanya masalah. Masalah pasangan hidup, masalah anak, masalah keluarga, sampai kucing pun bisa jadi masalah. Kalau saudara sudah mau makan, disiapin makan ikan, ayam begitu di atas meja, sudah lapar pulang mau makan, tiba-tiba ikannya digondol, itu masalah saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya masalah dan persoalan yang ada dalam hidup manusia itu adalah ruang kosong sebagai akibat daripada dosa. Ya, dosa itu selalu mempunyai dampak yang buruk. Hidup dalam kebenaran mempunyai dampak yang baik, tetapi dosa itu mempunyai dampak yang buruk. Saudara perhatikan, sebelum Yesus lahir, saudara coba bayangkan sejenak seandainya Yesus tidak lahir. Perkawinan di Kana yang kehabisan anggur, jika Yesus tidak hadir, perkawinan itu akan menjadi pesta perkawinan yang berantakan. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, jika dia tidak ketemu dengan Yesus, pasti dia sudah mati di pinggir jalan, tidak ada yang menolong karena sakit yang tidak kunjung sembuh. Petrus yang hari itu perahunya kosong, dia pulang, pasti dia diomelin akan istrinya. Karena istrinya sudah bilang, Pak Petrus, tolong ya Pak, nanti kalau pergi berangkat nelayan dibawa ikan yang banyak ya. Ibu-ibu perempuan itu paling senang kalau yang laki itu bawa uang banyak. Itu juga dialami oleh Petrus, saya yakin. Sebelum berangkat istrinya sudah bilang, Pak ini waktunya bayar SPP, ini waktu bayar PDAM, itu waktunya bayar listrik. Tetapi ketika Petrus pulang, kosong, gak ada apa-apa. Saya yakin ketika Petrus pulang, yang dihadapi oleh Petrus bukan istri yang manis, tetapi istri yang asem. Ya. Sehingga akhirnya Petrus kembali lagi ke perahunya dan dia bersihin. Nah, coba saudara bayangkan sejenak, jika seandainya Yesus tidak dilahirkan, Yesus tidak datang, firman itu tidak menjadi manusia, apa yang terjadi dalam hidup kita? Hidup kita tidak akan pernah menemukan yang namanya shalom. Saudara, dalam Injil Matius pasal yang pertama, dua nama yang baru yang dulu tidak pernah ditampilkan sekarang ditampilkan. Yang pertama nama Yesus dan nama Immanuel. Ya, jadi bayi Yesus itu diberi nama, bayi yang dilahirkan Maria itu diberi nama Yesus dan Immanuel. Yesus itu artinya adalah Allah yang mengampuni dosa manusia, lalu kemudian Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan, jika Yesus tidak hadir ke dalam dunia, maka ruang kosong dalam hidup kita itu tidak akan terisi. Dosa membuat ada banyak ruang kosong di dalam hidup ini. Di dalam pernikahan, ketika ruang kosong itu ada, maka itu menjadi sebuah salah satu hal yang bisa mengakibatkan hidup rumah tangga itu menjadi hancur. Ruang kosong di dalam kesehatan adalah kelemahan tubuh.
bukan akan membawa kematian. Ruang kosong di dalam ekonomi, dalam hidup adalah kegagalan, di mana ruang kosong itu bisa membawa masa depan yang suram. Tetapi Allah adalah kasih, menyatakan kasih-Nya melalui Yesus. Bahasa Yesus menjadi Allah menjadi manusia melalui Yesus adalah bahasa yang sulit dimengerti. Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudara, menarik kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita. Suatu saat Profesor Stanley Hill, beliau adalah pendiri daripada Sekolah Tinggi Teologi Tyrannus yang ada di Bandung. Tapi beliau sudah dipanggil Tuhan. Beliau adalah ahli kimia dari Amerika yang mengabdikan diri di ITB. Ketika itu beliau bersaksi saat naik perahu naik ferry dari Anyar ke Panarukan. Dari Anyar Panarukan ya, dari Jakarta ke ke Lampung itu ya. Ketika dia naik perahu, naik ferry, datang beberapa pemuda tanya kepada beliau, ya, apakah Yesus itu adalah Allah? Lalu beliau katakan demikian. Kalau kamu sekarang melihat seekor semut di depanmu, kamu bisakah menolong semut? Pemuda ini awalnya dia bilang, kami bisa. Lalu kemudian oleh profesor itu ditunjukkan, sekarang coba kamu tolong semut itu. Ketika pemuda ini mulai dekat dengan semut, tangannya tidak menolong semut yang kakinya kelihatannya seperti patah, tetapi justru mematikan. Lalu kemudian Profesor Smith bilang, kalau kamu mau menolong semut, maka kamu harus menjadi semut. Demikian juga Allah untuk menolong manusia, maka Allah itu juga harus bisa menjadi manusia. Kadang ada banyak orang yang bisa percaya Allah itu maha, tetapi mengapa mereka tidak percaya bahwa Allah bisa menjadi manusia? Allah bisa menjadi yang lain, tetapi menolak ketika menjadi manusia. Dan itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menolong manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika 2000 tahun yang lalu Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, Yesus hadir membawa evangelion atau kabar sukacita besar sekali. Itu adalah Injil. Injil itu artinya evangelion, kabar sukacita yang besar sekali. Dan Injil kita tahu ada 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semuanya cerita tentang Yesus. Dalam keempat kitab Injil itu kita melihat yang dilakukan oleh Yesus kepada manusia itu seperti apa? Ya, saudara, seperti saya katakan tadi, Yesus ketika datang sebagai wujud kasihnya Allah untuk menolong manusia, ya, Yesus rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang mati dibangkitkan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tidak hanya cukup itu saja. Perempuan berdosa yang namanya perempuan Samaria, ya, itu pun juga ditolong oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus untuk dia mengenal air hidup yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita ingat, ketika Yesus lahir tidak semua menerima Yesus. Ketika Yesus ada di dalam dunia ini tidak semua menerima Yesus. Ada yang menolak Yesus. Ya, siapa yang menolak Yesus? Yang pertama yang menolak Yesus itu adalah ahli Taurat. Orang-orang berpengetahuan, orang-orang yang mempunyai kepandaian untuk boleh mengerti kitab perjanjian lama pada waktu itu. Mereka menolak Yesus. Hari-hari ini ada banyak orang belajar Alkitab tetapi tidak beriman kepada Tuhan. Ada banyak orang mengerti firman Allah, mengerti Alkitab, tetapi mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Ingat, burung-burung itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Artinya ketika firman Allah yang Bapak Ibu sudah
akan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat yang dialami oleh Abraham. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham itu sekitar Irak tempatnya. Tapi sayang ketika ISIS berkuasa di Irak, makam daripada Abraham dihancurkan oleh ISIS. Kita ingat kapan Abraham berubah? Abraham berubah ketika Abraham mendengar firman dan melakukannya. Dalam Kejadian 12 dikisahkan firman Tuhan datang kepada Abraham, "Pergilah kamu dari negerimu dan sanak keluargamu ke negeri yang akan aku janjikan kepadamu, dan aku akan memberkati engkau dengan berbagai macam hal." Kalau boleh saya rangkum, saudara, firman itu indah ketika didengar oleh Abraham. Firman itu luar biasa. Siapa yang tidak ingin diberkati? Tidak ada. Semuanya ingin diberkati. Bahkan yang spesial dikatakan karena Abraham waktu itu umurnya 75 tahun dan dia belum punya anak. Tuhan katakan Abraham akan mempunyai keturunan banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Firman itu indah. Kalau Abraham tidak melakukannya, tidak keluar dari negeri sanak keluarganya kepada pimpinannya Tuhan, firman itu hanya indah, tetapi firman itu tidak mengubah apa-apa. Firman itu indah, tetapi firman itu tidak mengubah apa-apa. Tetapi ketika Abraham itu menerima firman dan dia melakukan firman itu, pasal yang ke-13, firman itu menjadi hidup. Ingat baik-baik, firman itu kita percaya dan kita lakukan, baru firman itu hidup. Selama kita tidak melakukan firman, kita hanya mendengar tidak melakukannya, firman itu belum hidup. Abraham lakukan firman itu dan firman itu hidup. Abraham diberkati, keturunannya banyak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan Natal, dengan kehadiran Yesus. Kita ingat perkawinan di Kana dalam Yohanes yang seringkali dikatakan sebagai mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan ketika berada di Kana. Karena pada saat itu tradisi orang Farisi ketika dia mengadakan pesta kawin itu 7 hari. Ya, 7 hari. Dan salah satu hidangan yang harus ada itu adalah anggur. Dan anggur yang paling enak itu konon kalau anggur itu usianya diperang 12 tahun ke atas. 12 tahun, 15, bahkan sampai ada yang 100 tahun, itu harganya bisa puluhan juta. Itu baru dikatakan sebagai anggur yang enak. Nah, ketika pesta, anggurnya habis, saudara. Tadi di atas saya katakan jika Yesus tidak ada di pesta itu, maka perkawinan di Kana itu bisa hancur. Tetapi karena Yesus hadir dan Ibu Maria berkata kepada para pelayan di sana, lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Perbuat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang menarik, Yesus tidak meminta gentong yang bekasnya anggur, karena gentong yang berisi bekasnya anggur itu kecil. Tetapi Yesus yang minta adalah tempayan atau gentong yang berisi air, yang biasa orang Yahudi kalau masuk rumah itu cuci tangan, kaki tangan. Dan itu satu gentong itu kurang lebih bisa berisi sekitar 60 liter. Dan itu yang diminta oleh Yesus. Isi semua penuh dengan air. Saudara, Tuhan kalau memberkati kita tidak hanya cukup. Tuhan kalau memberkati kita itu lebih dari cukup. Yang saya katakan kalau Tuhan memberkati itu tidak cukup, artinya apa? Berkelimpahan. Karena apa? Kalau berkelimpahan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu yang Tuhan lakukan di Kana. Ketika para pelayan itu mengisi tempayan itu dengan air, saudara. Setelah penuh, Yesus bilang, cedok, ya. Lalu berikan kepada kepala pesta yang ada waktu itu. Dan ketika diicip dikatakan, ini anggur lebih enak daripada anggur yang tadi. Kehadiran Natal, kehadiran Yesus memulihkan dalam hidup rumah tangga. Ya, kadang ada pepatah yang ada istilah orang dunia,
3 tahun itu adalah masa-masa manis. Tapi kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan kalau sudah lebih daripada itu butuh perjuangan. Ya. Dan itu sungguh-sungguh tidak akan terjadi dalam hati, manisnya tetap terjaga kalau rumah tangga itu ada Yesus. Suami ada Yesus, istri ada Yesus, keduanya diikat dengan kasihnya Yesus, maka anggur yang manis seperti anggur Kana itu yang akan dilimpahkan di dalam kehidupannya. Hari-hari ini kami banyak berdoa untuk jemaat Tuhan. Rupanya salah satu hal yang diserang oleh iblis itu adalah rumah tangga orang-orang percaya. Ibu-ibu, doakan suamimu dengan kasihnya Tuhan. Bapak-bapak, doakan istrimu dengan kasihnya Tuhan. Orang tua, doakan anak-anakmu dengan kasihnya Tuhan. Anak-anak, doakan orang tuamu dengan kasihnya Tuhan. Ketika kasih itu yang melimpah dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada satupun yang bisa menggoyah. Damai sejahtera melimpah. Damai sejahtera itu boleh sungguh-sungguh terjadi, memenuhi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau melihat yang berikut. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus, kehadiran Natal di dalam kehidupan ekonomi kita. Kehadiran Yesus atas kehidupan Petrus bukan kebetulan, karena ada buah perahu yang pada waktu itu. Tetapi Yesus justru memilih kepada perahunya Petrus. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa Petrus sedang bermasalah dengan ekonominya. Petrus sedang bermasalah dengan kehidupan bisnisnya. Dan ketika itu Yesus katakan, aku pinjam perahu, dan Yesus mulai berkhotbah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik-baik. Untuk mendapatkan berkat Tuhan kita harus punya iman. Dan untuk mendapatkan iman, kita harus mendengarkan firman. Dan Petrus sebelum diberitakan oleh Tuhan sebuah firman untuknya, Tuhan memberitakan firman terlebih dahulu untuk Petrus supaya Petrus mempunyai iman. Dan benar, setelah selesai Yesus meminjam perahu Petrus, Yesus bilang, Petrus, bawa kembali perahumu ke tempat yang dalam. Yang pertama, semalam-malaman Petrus pergi tanpa Tuhan. Petrus pergi tanpa Natal. Petrus pergi tanpa Yesus. Perahu itu tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu, jikalau bukan Tuhan yang membangun Mazmur 127, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sia bangun pagi-pagi tidur sampai jauh malam hanya untuk mendapatkan sepotong roti. Tetapi ketika Yesus berkata, Petrus, bawa kembali perahu ke tempat yang dalam. Karena Tuhan yang menyuruh, maka aku pergi. Saudara, firman itu tidak didengar saja oleh Petrus, tetapi firman itu juga dilakukan oleh Petrus. Apa yang terjadi? Perahu Petrus itu penuh dengan ikan, bahkan hampir tenggelam. Setiap tahun kelahiran Yesus kita dengar. Setiap tahun berita Natal kita dengar. Entah sudah berapa puluh judul khotbah Natal yang kita dengar. Tetapi pertanyaannya, adakah Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita? Saudara, tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Tetapi ketika Yesus itu hadir dalam kehidupan kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh kasih. Perahu kita selalu penuh dengan ikan. Sakit penyakit kita ditolong oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada sebagian yang belum pernah mendengar kesaksian saya. Jadi 2012 yang lalu awal, hari